Tapi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuki match kedua kita di Miramar antara grup B dan juga C. Beberapa pelor yang cukup lumayan banyak untuk menembakkan semua player dari NFT. Tapi dari Chow, meretake posisi lebih enak lagi dan Toy malah berjauhan. Gue nggak tahu nih apa yang dimaksud Toy. Mungkin untuk nge-lock pergerakan yang lain dari NFT. Gue berharap PO bisa menyadari pergerakan dari Toy itu sendiri. Dan sisi lain juga Puerto Paraiso adanya gesekan yang diiringi oleh BAT dan Landscape. Ini banyak early fight dan menarik banget untuk Miramar kali ini. Gue agak dejavu ini kayak dari Sanko kayak match-match kemarin karena banyak banget dan tembakan pun bakal terjadi dari seorang Pici ke arah Filipi masih bisa mengumpat di balik-balik pintu dan mengamankan dirinya juga. Drone nampaknya juga cukup sigap menyadari pergerakan yang dilakukan oleh Pici. Betul, dan Pici masih cukup bersabar untuk tidak melakukan push karena drone, malah ternyata Pici sedikit terkena bait karena ada pergerakan dari seorang Flippy juga dan masih ada counter shoot yang dilakukan oleh seorang Flippy, namun masih belum bisa mendapatkan cicilan damage-nya menuju ke arah seorang Pici. Kembali mundur lagi ke arah belakang dan sudah ada smoke yang di pop out oleh pemain-pemain dari tim NFT dari Pepeo. Darahnya begitu tipis kali ini sudah berhasil didapatkan dengan HP yang begitu deras hilangnya, sudah menjadi warna merah untuk 2 HP bar dari pemain-pemain NFT. Gue ngeri Toy aja sih dari belakang itu. Berharap ya POPO dan juga Ramones menyadari adanya di belakang. WCOJR nampaknya juga cukup menelik pergerakan dilakukan oleh POPO dan POPO pun tidak terlalu membuka badannya kali ini. Ramones begitupun di balik-balik broken wall belum ada membukakan diri lagi karena mungkin menyadari juga darah mereka sudah tipis dan utility yang mereka punya juga pas-pasan untuk dipakai lebih lama lagi nantinya. Dan waktu sudah menunjukkan circle pertama akan menutup di 40 detik sekian. Toy sudah merapat lagi bagaimana ingin mendapatkan informasi lebih letak detail dari pemain-pemain NFT. Betul, kali ini dari NFT bahkan mereka agak sedikit terkurung dengan setup yang dilakukan oleh pemain-pemain EAP, di mana ada Toy yang udah dibilang sama Agus tadi ada di bagian belakang dari tim NFT, dan tentunya ini menjadi sebuah momentum yang sangat berbahaya. Walaupun Pici low HP, tapi kali ini dari Toy sudah kembali lagi bergerak maju mendekat menuju ke NFT, tapi satu pemain berhasil diamankan dan Mok tumbang begitu saja. Close combat pun terjadi dan drone pun tumbang. Threat knock terjadi kembali antara NFT versus EAP. Oke, Pici pun langsung menjaga space-nya di belakang dari kontainer-kontainer, tapi bakalan digunting begitu saja dari sebelah kiri. Pepeo Flippy sebelah kanan, tapi Pepeo tertimbangkan dan selesai sudah nampaknya dari EAP dan malah NFT yang resmi menjadi warga La Cobreria. Betul sekali, fight yang begitu intens namun agak sedikit lama berhasil dimenangkan oleh pemain-pemain dari NFT dan masih berlanjut karena kita berpindah ke arah Pekado. Ada Bigetron versus juga menarik bagaimana posisi dari Red Aliens, mereka merapat di arah apartemen merah. Ini apartemen merah ya, kalau gue sempat ngobrol dengan beberapa coachnya PUBG Mobile tuh. Apartemen apa nih namanya? Enggak, bukan. Oh, bukan nama di komunitas gitu. Oke. Ini dibilang tuh kayak kalau mau fight untuk nabrak ke arah arena ataupun ke arah apartemen merah, mending dihindarin aja karena wasting time banget gitu. Lo ngapusnya harus ngecek semua bagian ruangan, lo harus bener-bener bisa tahu keberadaan musuh itu ada di ruangan yang mana, dan nggak ada jaminan kalau tim yang set up di arah dalam dari apartemen merah itu mereka nggak bergerak, bisa bergerak maksud gua. Pasti kan rata-rata bakal nahan tembakan gitu, bakal nahan posisinya juga dan meminimalisir info ke arah tim lawan. Dan ini yang lagi dilakuin sama Bigetron ke arah Box Gaming. Sebenarnya nggak apartemen merah doang sih, gue dari dulu juga ngelok pemain-pemain yang beberapa gue coach gitu. Pokoknya ada yang ngedev di apartemen, jangan pernah lo tabrak apapun itu apartemennya, karena lo bakal rugi banget. Lebih enak sharing aja gak sih? Banyak yang bilang tuh kayak kalau misalkan itu circle kecil, udah circle 6, circle 7 atau circle 5 lah minimal. Itu mendingan ya udah lo sharing apartemen aja, kalau dia di atas ya lo di bawah aja gitu. Ya udah, iya, kalaupun lo nabrak untuk paksain mereka udah siap gitu, mereka di atas, pala lo bakalan lebih mudah didapatin. Apalagi lo ketahan di tangga, lo ke take down, teman lo nggak bisa cover full gitu loh. Jadi dan nggak ada jaminan juga kan bakal ada setup utility yang begitu banyak. Betul. Dan ya memang lagi-lagi harus dihindarkan fight-fight di apartemen, itu bakal menjadi kerugian total untuk tim yang memberikan distract ataupun nge-attack tempat tersebut. Dan di sisi lain Talent All Star yang sudah mengamankan kompon-kompon di sekitaran mereka, dan adanya spekulasi tembakan juga yang dilakukan ke arah sisi high ground, adanya tembakan-tembakan peringatan mungkin ini untuk mengusir tim-tim yang sedang melakukan rotasi di sekitaran mereka. Tapi dari Pekado masih cukup alot antara Red Aliens dan juga Box, tapi setup yang dilakukan sebenarnya lebih rapi dari Red Aliens. Kalau mungkin mereka menyadari pemain-pemain dari Box, Tigan bakalan di-lock dan digerebek satu demi satu terlebih dahulu. Ya, dan lihat pergerakan yang dilakukan oleh Luxi sudah mulai melakukan setup keluar dari arah apartemen merah. Ingat
ingin berpindah menuju ke arah Oh, arena dan SOAS. sudah di-lock juga ternyata oleh seorang Liquid. Informasi sudah mulai masuk dan harusnya kepala dari SOAS udah di-lock banget sama pemain-pemain Bigetron dan Zuxi pun kali ini masih mencari keberadaan pemain-pemain box yang lainnya sudah terspot. Yes. SOAS berpindah tempat dan Brick kali ini masih di posisi yang sama dan akan berhadapan dengan Zuxi. Yes, begitu dari Tigan belum bergeming juga masih stay di balik belakang pintu, tetapi memang sakit lengan yang dilakukan proning terlalu lama ini menyebabkan kaku untuk menembak nantinya. Tapi dari Luxi mencoba meretake posisi yang lebih aman lagi, tapi Liquid belum bergeming, masih tetap lock fokus ke arah SOAS. Weh. SOAS Ditabrak! bentar. Oke, break yang nampaknya bakalan menjadi ketahuan posisi, tapi Luxi ditembak juga dari seorang SOAS dan masih bisa mengamankan dirinya. Dan yang menarik adalah dobrakan yang dilakukan Zuxi dan juga Yuhai ke arah break ini. Betul sekali, bakal langsung ditabrak masuk ke bagian dalam dari arah kasino. Kali Wah. ini Gan akan langsung ditumbangkan dengan M249 dari seorang Zuxi. Satu pemain dari Box Gaming dipulangkan menuju ke arah lobby. Set up push yang begitu barbar dari Zuxi dan juga Yuhai. Ya, bakalan diterobos aja, bos. Dan break nampaknya bakalan menjadi kontestan selanjutnya dan bakal menjadi korban selanjutnya nampaknya. Dan Marco cukup mendirikan diri belakangnya, tapi dari Luxi menutup smoke dan bakalan diterobos aja nampaknya. Dan Liquid pun siap siaga juga untuk lebih merapat. Luxi ada spekulasi yang dilakukan juga. Satu lemparan granat bakalan mengarah ke SOAS 2 bebek. Dong. Ledak on point ternyata dan menyisakan 2 player aktif saja untuk Box Gaming. Ini 4 versus 2. Kesempatan besar untuk Red Aliens. Ya, 2 bebek berhasil diamankan ternyata oleh Bigetron. Walaupun ada trade knock yang terjadi, namun Luxi masih dalam posisi yang cukup aman dan sepertinya pergerakan ofensif akan dilakukan oleh Bigetron saat ini. Zuxi dan Yuhai akan segera memberikan follow up-nya dan lihat pergerakan dari Liquid begitu cekatan untuk menyelamatkan posisi dari seorang Luxi yang sedang terknockdown di bagian rumah kos-kosan. Oke, dan nampaknya dari Marco masih proning aja karena mengetahui suara vehicle juga udah mendekat ke arah dia. Dan di mana ini tandanya adalah Red Aliens bakal mengepung pergerakan dia dari arah sisi atas. Yuhai bakal menabrak. Ini berani banget sih Yuhai sih. Dia pede mungkin nih, udah mentalnya dari Marco mungkin udah turun dan ini adalah kesempatan dia mendobrak. Tapi menurut gue lebih bijak dia nunggu Zuxi sih untuk lebih merapat. Gue jadi kebayang kalau misalkan Yuhai ngomong gitu, kalau dia lagi taunting. Hei, tak usah panik, di atas saja. Jadi kayak agak ngeledekin musuhnya gitu dengan taunting yang dilakukan sama Yuhai. Iya, tapi Yuhai tadi lumayan memberikan impact juga yang cukup besar. Dan Zuxi bakalan ngeflank begitu saja dan sudah mendengar juga suara-suara step. Tapi adanya trap yang bakalan dilakukan dengan satu Fred Granat yang dilakukan oleh seorang Marco. Tapi masih gagal untuk mengurangi darah dari seorang Zuxi. Oke, sudah mulai di setup kembali dari arah tangga. Akan segera datang pemain dari Bigetron. Sementara dari bagian celah kosong ini akan langsung dihajar begitu saja. Namun Yuhai ternyata berhasil diamankan. Bermain di bagian luar ternyata. Close combat tipis dan rata sudah Bigetron. Berhasil menguasai area PK2 lagi dan lagi. Tapi Yuhai dipulangkan menuju ke arah lobby. Agak sedikit nafsu untuk mendapatkan sebuah kill. Yes, memang tadi cukup sulit. Bagaimana tadi gue bilang, kalau mengedobrak dari apartemen itu paling resikonya lo langsung bisa mudah didapatkan kepala ataupun badan lo karena lo dari arah bawah itu kurang sigap. Dan Alter Ego diam-diam sudah menyelinap. Bagaimana Liquid yang bakalan di loop itu saja dengan tapping-tapping super SG. Itu sulap dari arah utara, mereka berputar bermanuver ke arah timur dan di mana mereka akan menemukan kontestan selanjutnya. Tapi circle ngejomplangnya jauh banget, dimana memang kalau circle ketiga lebih diameternya jauh. Dan yes, Luxi cukup kesulitan nampaknya. GDG sudah mendeteksi satu demi satu pemain dari BTR dan cukup pusing 7 keliling nampaknya Zuxi untuk menjaga space dan mengamankan dirinya masuk ke dalam compound. Oke, perlahan-lahan sudah mulai bergerak, pelanan pasti through the smoke dari Genesis Dogma. Melihat pergerakan dari Bigetron. Berarti kalau nggak salah Bigetron ke sandwich dari 2 tim ya? 2 tim. Ada Alter Ego, terus ada GD juga yang saat ini sudah memantau dari arah sekitar PKD. Yeah. Morph ternyata Jackes sudah dikepung oleh 2 pemain dari BAT. Best Absolute Game yang dimana gue tidak melihat pemain-pemain Morph lainnya. Mungkin Jackes ditinggal begitu saja. Yes, dari Quadro, BAT lumayan sih untuk menambah utility tambahan. Dan satu elimination mestinya ini tabungan yang cukup oke dan mereka pastinya tahu arah Morph di mana titik rotasi mereka. Ya, betul banget. Dan tapi di CCTV lain ternyata tim TA yang bersinggungan juga dengan Genesis Dogma yang dimana Genesis Dogma tadi lebih memilih untuk ke arah Bigetron Alliance
berpindah angle-nya ke arah TA yang cukup berdekatan, tapi NFT juga cukup berdekatan. Dan di mana ini tersandwich dari dua arah yang berbeda, mestinya dari Genesis Dogma mereka benar-benar harus lebih merapat dan harus fokus ke salah satu angle terlebih dahulu. Yes, dan dari talent All-Star, Mid Laren melihat pergerakan dari Genesis Dogma Gits. Ini kalau misalkan NFT tiba-tiba nabrak ke arah GD, terus tiba-tiba BTR nge-backstep dari belakang juga, ini bakal ada 4 team showdown yang benar-benar chaos banget di arah perbukitan sekitar Pekado tentunya. Karena dari GD pun mereka tidak ingin melepaskan angle ke arah pemain-pemain dari talent All-Star. Beberapa tapping dengan menggunakan mini 14 masih dilancarkan oleh Satar. Sedikit demi sedikit, tapi di arah lain ada lindasan yang terjadi. Livescape ternyata mengalami sebuah kecelakaan gitu. Yes, accident nampaknya terjadi dari Livescape maybe yang entah itu memang kecelakaan jatuh dari perbukitan atau memang jatuh dari satu vehicle. Tapi Kelsey masih fokus yang dimana tadi Kelsey mendapatkan MVP juga di hashtag kedua. Dan Taka memberikan sedikit inisiasi ke arah Satar yang berdiam diri dan memisahkan diri dari rekan-rekannya. Kelsey masih fokus ke arah angle booms, tapi dari Taka berpindah sedikit lebih mengambil ke arah sisi kiri dari Satar. Hanya vehicle yang terdeteksi karena set smoke up sudah cukup ramai dibuang oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Betul, dan ini setup yang begitu rapi tentunya tidak memberikan informasi karena pemain-pemain dari talent All-Star. Taka bergerak tapi Satar berhasil diamankan oleh seorang Jean 17. Lemparan granat langsung dari seorang Kelsey. Masih belum bisa mendapatkan korban berikutnya untuk GD, dan ini akan ngebuat GD kebingungan karena ada split position yang bakal dilakukan, dan Daibot akan menghadapi dua pemain. Granat sudah mulai dilemparkan, Taka berada di barisan paling depan dan ada barisan dari seorang Jean. Tipis saja kali ini dan Taka men-spot keberadaan pemain-pemain dari GD, dan Daibot pun berhasil diamankan bahkan langsung di knock end begitu saja. Valid no debat, tidak dibiarkan untuk kesempatan kedua. Ya, struggle position kali ini untuk Genesis Dogma 2 versus 4 posisi kali ini, dan begitupun dari Daibot yang sudah keluarkan Karolin, tapi masih ada balasan dari Kelsey. Snitchil nyaris mendapatkan dua pemain, bahkan boom luar biasa. Kali ini posisi berpindah 2 versus 2 pemain aktif, tapi Snitchil ditumbangkan begitu saja. Taka diam-diam nge-backstep seperti assassin. Boom, silakan last man standing untuk Genesis Dogma, tapi J17 ada intrude smoke spekulasi yang diberikan ke arah smoke yang sangat tebal, tapi di sisi belakang Taka backstep lagi-lagi boom dan cukup kesulitan untuk menentukan satu angle dan selesai. Genesis Dogma dipulangkan ke arah lobby di hashtag 13. Betul, tapi setidaknya GD berhasil mendapatkan satu pemain dari talent All-Star. Tak kenapa gue selalu pengen bilangnya Taman Anggrek bukan talent All-Star. Karena memori di otak gue tuh bilangnya TA itu ya Taman dan Anggrek gitu. Sama sih kayak AE sama Aerowolf alter ego gitu loh, kayak Aerolimax. Aerolimax. Aerolimax itu Yes. bisa alter ego, bisa Aerowolf gitu. Oke, dan the strongman from Victim Genpos sudah terpantau juga bagaimana bakalan duel utility dari Eagle. Namshin harus membuang Fred Granat juga untuk mencoba menyicil splash damage, tapi Namshin menyadari pergerakan belakang ada yang diam-diam Misery intip juga pergerakan dari seorang Namshin, tapi Rocky yang malah terdeteksi, tapi Fajar mengambil sisi high ground untuk mendapatkan satu demi satu pemain dari Eagle yang lainnya. Betul, tapi apakah Fajar akan berhasil untuk mendapatkan pemain dari Eagle Esport? Parajin menambah setup smoke tentunya, tapi through the smoke BAT join the fight karena third party yang mengganggu pertempuran antara Victim versus Eagle Esport. BAT menumbangkan satu pemain dari Eagle Esport, dan kali ini hanya ada Datkon yang tersisa. Oke, Datkon mengambil sisi low ground untuk menutup angle karena Misery cukup menggelegar bagaimana mereka mengontrol dari sisi high ground, mendapatkan semua angle, dan BAT benar-benar menjadi third party, menjadi pihak ketiga untuk juga menelik pergerakan-pergerakan dari Victim. Victim pun langsung aja mengambil sisi pinggiran circle zone, yang dimana memang blue zone dari circle keempat sudah berjalan. Ini yang gue senang dari pemainan Victim, mereka nggak ambisius untuk elimination point, tapi Misery terlambat dan bisa diculik karena TA sudah siap siaga menyambut kedatangan mereka di pinggiran circle zone. Betul, tapi ternyata ada pertemuan antara tim Indonesia kali ini antara Morph versus EVOS, di mana Morph diratakan oleh EVOS ke arah lobby. 11 tim tersisa kali ini, dan EVOS sudah mengumpulkan 2 poin kill. Penyesuaian. Mereka mungkin tadi game pertama masih agak jet lag dengan proses terbang dari Jakarta kembali. Apalagi Red Face kemarin ya, abis dari Jayapura jet lag beda 2 jam sama Jakarta, dia langsung main. Sekarang Alliance mereka dikunci oleh NFT yang masih strong dengan 4 playernya. Zuxi masih ada first aid, menggulung-gulung darahnya juga, tapi di balik broken wall dia tidak mendapat angle ke arah NFT, dan 10 NFT yang di-lock oleh Kelsey, yang dimana Kelsey lebih sisi high ground, mudah mendapatkan kepala-kepala dari NFT. Betul, dan Bigetron dipulangkan ke arah lobby karena memang pergerakan mereka sudah di-lock oleh tim NFT. Bahkan Gila
Gila, luar biasa pergerakan jiggle yang dilakukan masing-masing pemain. Bagaimana lincah banget dari Red Face, dari KF, dari Liza, apalagi Microboy tadi mendeteksi juga. Dan Alter Ego masih mendapatkan advantage mereka berada di sisi tengah. Kemudian juga bagaimana mereka mempunyai kompon di sisi high ground juga. Mestinya ini kesempatan besar mereka mendapatkan winner chicken dinner. Tapi dari SG, Micro berdiam diri sudah set up smoke cukup lumayan tebal. RRQ yang diam-diam juga sudah hampir masuk ke dalam circle. Dan Livescape pun tidak mau kalah, mereka berada di lower ground, tapi dari lower ground tersebut banyak natural obstacle yang mereka miliki. Betul sekali. Dari Renalre tidak ingin melepaskan keberadaan dari tim dari Livescape. Dan Kelsey pun masih bergerak ke arah sebelah kiri. Dua pemain tersisa dari Talent Esport yang kali ini berusaha masuk tapi ditembakin. Ada Through the Smoke dan juga damage dari Bluezone yang begitu menyakitkan, menumbangkan satu persatu pemain dari Talent Esport. Tapi ternyata Kelsey masih bisa menyentuh punggung dari seorang Jan. Yes, nyaris setitik darah lagi tadi. Tapi Alter Ego cukup agresif kali ini yang dilakukan. Potato memisahkan dirinya dari rekan-rekan tim. Teman dari Super Una setelah mengetahui circle lebih mengecil lagi, lebih mengerucut lagi. Mereka lebih merapat karena dari EVOS yang memberikan tekanan tidak berhenti-hentinya. Tapi bakalan fokus karena Livescape cukup tebal dan cukup ramai. Smoke yang dilakukan bagaimana? Ini semestinya kalau Fred Granat bakal menjadi trap yang sangat-sangat beresiko dari Livescape. Betul, tapi ada Molotov yang dilempar ternyata membatasi pergerakan dari Livescape di mana ada smoke yang cukup tebal. Tapi dari Super Una, granatnya betul-betul bagus banget, berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Livescape. Nikro dari Skylight juga masih bertahan ternyata, memaksakan bergerak dengan menggunakan baginya, mundur ke arah belakang, ternyata semakin maju ke depan. Ada RRQ yang juga bakal join the fight. Kali ini Audrey diamankan oleh, tapi granatnya berhasil memulangkan satu pemain Livescape dan menghajar dua pemain dari Livescape. Yes, menyisakan seorang Maybe yang bakalan one man standing lawan 3 player yang bergerak. Move SE unit bakal ditabrak begitu saja, digunting dari arah sebelah kanan Renalre, kemudian juga Potato sebelah kiri dan Super Una menyelesaikan dan menutuskan. Begitu saja 3 pemain dari Alter Ego strong banget dan akan melawan EVOS nantinya yang sudah stay di tengah circle zone. Betul, EVOS posisinya enak banget kali ini. Kalau kita lihat ada 3 tim Indonesia yang bertahan, ada RRQ, Alter Ego dan juga ada tim EVOS. 4 tim Indonesia karena Skylight masih menyisakan 1 orang pemain mereka di menit ke-23. Oke, yes, dari EVOS bagus banget bagaimana tadi ketika tim-tim lain sedang tim fight, dia langsung menuntaskan dengan setup posisi yang berada di tengah circle zone. Tapi Nikro memberikan sedikit distract juga dan Renalre nampaknya cukup aware bagaimana di belakang dia ada smoke, di mana ada smoke di situ biasanya ada kehidupan. Dan yes, lagi-lagi setup yang dilakukan oleh EVOS, 2 berada di lower ground, 2 di sisi high ground, mestinya mereka cukup luas ke arah angle RRQ dan juga Alter Ego. Selesai sudah perjalanan dari SG, menyisakan 3 tim dari Indonesia, Alter Ego, RRQ dan juga EVOS. Betul, dan dari Alter Ego 2 pemain mereka sedang knockdown, butuh proses penyelamatan dan kali ini mereka juga dikejar waktu karena Bluezone juga sudah mulai bergerak dan akan memaksa mereka untuk bergerak menuju ke bagian dalam dari zona yang ke-6. RRQ mereka nggak mau ambil resiko, mereka hanya ingin menikmati pertempuran antara Alter Ego dan juga EVOS. Kecuali RRQ-nya bandel, mengambil 1 atau 2 pemain dari Alter Ego ataupun EVOS yang lengah untuk dijadikan point kill mereka. Oke, menarik, 4-4-2. Nampaknya RRQ bakal menjadi wasit antara Alter Ego dan juga Indonesia. EVOS. Duk 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 duk. Indonesia. Duk duk duk. Ini siapapun kayaknya gue udah seneng banget karena 3 tim yang tersisa adalah tim Indonesia semuanya. Tapi EVOS mereka bermain dengan sangat barbar, langsung tabrak karena tim RRQ kali ini bakal langsung mengamankan last man standing begitu saja dan rata. RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan kali ini 1 pemain dari Alter Ego kembali ditumbangkan oleh EVOS Reborn. Oke, nampaknya 2 pemain dari EVOS bakalan mengamankan sisi circle terlebih dahulu dan juga mengambil supply box untuk merefresh dari helm dan juga armor yang mereka miliki. Ini mestinya dari EVOS mereka memiliki advantage yang paling besar, sudah mengamankan juga, sudah mengontrol sisi high ground. Dan yes, Alter Ego kalau mereka dilempar terus-menerus utility seperti ini, Laser bisakah dia mendapatkan beberapa darah dari seorang Potato, tapi masih cukup aman Potato untuk memberikan space dirinya. Wah, ini benar-benar di lock loh. 3 pemain atau 2 pemain dari EVOS sudah sedikit masuk ke arah zona. Sementara 2 pemain lainnya akan memotong rotasi dari tim Alter Ego. Ada beberapa lemparan utilities dilemparkan ke arah Alter Ego. Mereka benar-benar bonyok karena Bluezone sudah mulai bergerak dan ada Molotov yang begitu bagus. Berhasil mendapatkan Hazelnuts. Ini menjadi mimpi yang tidak
tidak indah untuk Alter Ego. Potato kena blunder dia ngebuang molotov, dia kena diri sendiri tadi. Oke, sayang sekali, dan biasa memang terjadi karena memang tekanan pressure yang dilakukan oleh last minute ini benar-benar menggerogoti adrenalin mereka, dan Laser sedikit memberikan tekanan, begitu pun dari Red Dapat Flash memberikan satu. diving juga. KF dapat dari seorang Denale menandakan 4 versus 2. Apakah Satu. dari Alter Ego bisa mendefense dari komponen mereka, dan yes, Laser pun masih menekan dari seorang Red Flash, dan tambah juga lagi nampaknya satu dari Laser malah bisa adu trading knockdown di sini. Betul, ini udah chaos banget dan harusnya memang sudah dipastikan untuk winner chicken dinner berhasil diamankan oleh EVOS Reborn untuk game yang kedua. Kali ini Indonesia mulai mengejar ketertinggalan mereka.